Selamat siang bukannya? Selamat siang Pak Usup. Apa kabar Pak Usup? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, walaupun masih serak-serak begini tetap semangat. Ada yang bisa dibantu bukan ya? Iya Pak Katanya ada Usup. sesuatu hal yang berbisik-bisik yang bisa saya bantu. Iya betul Pak Usup. Mohon maaf nih saya mengganggu waktu istirahatnya. Iya, Eh, karena saya yakin Pak Usup mungkin bisa menjadi bagian dari solusi yang akan kita cari sama-sama ya dalam permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak Usup, iya. Bagaimana eh, Ibu? ya saya ini belakangan ini merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 11 ya Pak Usup, di Iya mana betul, biasanya kelas 11 itu anak-anaknya sudah mulai hiperaktif betul, dalam betul, segala betul. hal gitu. Rasa ingin tahu, pencarian jati dirinya juga sudah memang muncul pada saat-saat mereka di kelas 11. Ini Pak Usup, kadang ada beberapa peserta didik yang memang pada saat kegiatan belajar itu mereka seringkali pilih-pilih mata pelajaran. Oh, seperti itu. Jadi misalnya ketika jam 1, kedua mereka itu hadir, 3, 4 masih aman. Tapi nanti kan sudah istirahat pertama, itu biasanya sudah mulai ada tuh muncul gejala-gejala anak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Terutama apalagi kalau nanti sesudah istirahat kedua, pada sholat zuhur. Nah, itu biasanya lebih dari 1-2 yang bersikap seperti itu. Mungkin barangkali kita bisa sharing bersama kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena pada dasarnya kan kita itu sebagai guru harus melayani, harus mampu menuntun peserta Betul, didik gitu betul, ya. betul, betul. Supaya memang ketika kita berkolaborasi dengan baik dengan peserta didik, hasil yang diharapkan oleh peserta didik dan juga kita tentunya sebagai guru itu bisa tercapai dengan baik. Nah, Oke. karena masalah yang dihadapi itu begini Pak Usup, dengan adanya siswa yang seperti itu, kita sebagai guru itu kan tetap dituntut untuk memberikan hak-hak siswa tersebut ya. Dan kita Betul, juga betul. terikat oleh aturan di mana pada kurikulum Merdeka ini tidak boleh ada siswa yang sampai tidak naik kelas. Jadi Betul. aturannya kan kalaupun memang di antara mereka ada yang belum tuntas dalam pembelajaran di fase sebelumnya, maka di fase berikutnya mereka berkewajiban untuk menuntaskan capaian pembelajaran yang belum tercapai. Nah, Oke. sementara kan pada kenyataannya itu sesuatu yang menjadi kendala gitu ya bagi kita. Oke, oke. Mungkin ini yang ingin saya diskusikan supaya tadi Hmm, siswa tetap melaksanakan kewajibannya gitu, dan kita juga bisa memberikan hak-hak kepada siswa tersebut gitu, tanpa ada yang dirugikan. oke. Wah, luar biasa ya. Kalau boleh tahu saya kenapa nih, siswa bisa memilih-milih mata pelajaran? Kan mungkin kalau SMA itu udah, pada dewasa ya, bisa memilih, mana yang A, B, dan C, dan D gitu. Kira-kira nih boleh tahu nggak, kenapa mereka itu sampai memilih-milih? Atau mungkin Bu Kania sudah menganalisa dari permasalahan-permasalahan tersebut? Hmm. Iya, sudah ada sih langkah yang saya lakukan meskipun memang sangat jauh dari kata optimal ya. Mungkin kalau posisi sayanya sebagai wali kelas, tentunya saya melakukan pendekatan komunikasi dengan anak-anak yang dikategorikan memiliki pendampingan khusus atau bermasalah itu. Saya bertanya kira-kira faktor penyebab apa yang akhirnya mereka memilih untuk melakukan pengambilan keputusan untuk tidak memasuki mata pelajaran tertentu. Ternyata dari hasil komunikasi saya dengan para peserta didik, salah satunya eh, mereka merasa jika kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu kurang menarik, tuh, Pak Usuk, atau Mhm, mungkin membosankan, membuat mereka jenuh gitu. betul, Mungkin betul. salah satunya itu Pak Usuk. Oh, seperti itu. Kalau misalkan saya simak dari penjelasan yang tadi permasalahan yang, Ibu Kania sampaikan, yaitu tentang milih mata pelajaran, kemudian juga Bu Kania sudah melakukan tindakan-tindakan yang memang
sudah ke arah perbaikan. Maksudnya ke arah situ bukan, Bu? Iya, Oh, iya betul. betul. Nah, kalau misalkan kita walaupun seperti itu ya Bu ya, kita memang harus bisa bersikap prima, bersikap memang harus lebih super duper dengan permasalahan yang tersebut. Misalkan kalau boleh saya tahu nih, kira-kira dari seluruh murid di sekolah Ibu, kira-kira Ibu bisa melihat berapa persenkah anak yang semangat belajarnya tinggi dan berapa persen yang memang siswa itu untuk memilah-milihnya itu sekian persen gitu. Apakah boleh saya tahu? Kalau misalkan kita mengukurnya dengan presentasi, memang tidak terlalu banyak ya Pak Usup. Ya, Hanya kan ketika yang sedikit ini dibiarkan, tentunya ini akan menjadi momok yang besar untuk kedepannya, gitu ya. betul betul Karena betul. nanti takutnya ketika ini tidak kita tangani dengan baik, akan memberikan efek buruk kepada siswa yang lain. Misalnya salah Betul. satu contohnya ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Kenapa misalnya tidak ditindak? Kalau diakumulasikan persentase tidak sampai kepada 20% sih, di bawah 20%. Paling Betul betul satu betul. kelas itu ya maksimal 5 orang lah. Iya. Kira-kira Bu, kalau bisa melihat persentase memang kalau dilihat dari segi itu tidak bisa ya. Ibu tidak bisa misalkan cuma sedikit berapa persen. Kira-kira untuk mengikuti mata pelajaran apa Bu nih yang sering muncul siswa-siswi itu yang memang lebih senang ini, tidak suka pelajaran ini. Apakah bisa terlihat dari sana Bu? Hmm. Kalau secara spesifik memang belum saya tanyakan terkait langsung ya. Saya hanya bertanya secara umum saja. Misalnya kenapa kamu tidak mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya tidak Hmm, bertanya spesifik mata pelajaran apa, karena takutnya kan kita juga jadi menjudgment gitu ya. Nah, betul. jadi secara umum saja gitu. Secara umum. Oh, ya ya ya. Belum sampai Begini, kepada hal apa gitu. betul betul betul. Oh, gini bukannya. Sejauh ini metode pembelajaran apa yang suka dilakukan di sekolah itu? Metode yang sering dilakukan di sekolah Ibu? Tentunya beragam ya Pak Yusuf ya. Kita juga kan tidak bisa memaksakan bahwa semua guru itu harus gitu mendikte ya. Betul. Tapi mungkin memang dari sekian banyak guru masih ada guru-guru yang menggunakan metode ceramah, sehingga mungkin tadi akhirnya anak merasa tidak atau kurang berkenan, tidak merasa tertarik, merasa Betul jenuh. betul. Betul betul. Apalagi mungkin pada saat jam-jam rawan gitu ya, yang sudah Hmm, lagi ngantuk-ngantuknya, sementara anak disuguhi dengan metode ceramah gitu, dan itu tidak mendukung proses pembelajaran yang menarik. begitu ya. Berarti metode yang dilakukan adalah yang biasanya dilakukan seperti itu yang membuat mereka jadi bosan gitu ya. Mungkin ada metode lain Bu supaya mereka itu lebih semangat lagi, lebih bersinergi lagi dengan gurunya agar pembelajaran itu berhasil. Mungkin ada Ibu ide lain? Tentu Pak, mungkin sebagai seorang guru ya, kita harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nanti minat siswa itu betul-betul ada gitu untuk belajar. Ya menggunakan metode, teknik pembelajaran, strategi yang beragam, menggunakan media yang menarik, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Karena mungkin kalau yang saya amati kenapa siswa tersebut berlaku demikian, karena memang ada beberapa atau salah satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi oleh si guru itu tersebut. Nah, menarik Bu sepertinya nih. Apakah Ibu sudah mencoba hal-hal baru seperti yang Ibu sampaikan? Kalau untuk saya sendiri sih, alhamdulillah ya Pak, saya sudah melaksanakan itu gitu. Hanya ini kan memang sifatnya global ya, tidak hanya pada pembelajaran saya. Tapi mungkin masalahnya ketika saya menjadi wali kelas secara langsung atau tidak langsung, itu menjadi kewajiban saya juga gitu Pak, untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak. Oke, nice gitu ya. Hal-hal baru yang dapat Ibu implementasikan yang seperti barusan itu mungkin itu adalah langkah yang sangat baik ya. Kira-kira Bu, media apa yang Ibu bisa buat?
untuk pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya. Iya. Mungkin saya bisa menerapkan kegiatan pembelajaran berbasis game, tim game turnamen, atau mungkin tadi dengan dari awal sudah melakukan pemetaan pembelajaran sehingga kebutuhan murid bisa mengakomodir atau terakomodir ya. Atau misalnya tadi benar-benar melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE sehingga kegiatan pembelajaran bisa sesuai dengan yang diharapkan juga oleh murid. Jadi kita tidak egois menjadi seorang guru sehingga menuntut anak untuk paham, tapi kita sendiri tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, nah apakah ini bisa diaplikasikan Bu? Dan bagaimana strategi Ibu melakukannya? Mungkin rencana ke depan ya Pak, supaya memang tadi untuk mengatasi permasalahan secara umum dengan berbagai mata pelajaran, mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan guru-guru melalui pelatihan atau berbagi praktik baik dengan komunitas belajar yang sudah terbentuk di sekolah kami, gitu. Dengan memberikan praktik baik mengenai metode pembelajaran, atau mungkin bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajarnya, bagaimana menjalankan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin tidak menutup kemungkinan nanti akan diadakan kegiatan lesson study. Sangat luar biasa Ibu kan ya ini ya. Tentunya Bu, apa yang disampaikan Ibu itu sangat bagus menurut saya, sangat menarik. Ketika Ibu bercerita juga sangat tertarik saya untuk melihat kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan mungkin pembelajaran yang Ibu lakukan ini kapan Bu bisa Ibu laksanakan rencana-rencana Ibu itu? Ya, kebetulan sekarang kita sedang di awal tahun ajaran, sedang semangat-semangatnya biasanya Pak ya. Para guru juga mendapatkan tugas baru, ketemu dengan siswa-siswi yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan kegiatan kombel melalui praktik baik di minggu-minggu ini Pak. Iya, betul. Supaya pada saat nanti minggu depan sudah efektif masuk ke kelas, kita bisa dengan semangat baru, energi baru, pengetahuan baru. Oke, mantap sekali ya bukan ya. Adakah mungkin orang yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut? Kalau saya boleh tahu, siapa orangnya? Kalau untuk saya libatkan kan yang pertama mungkin sasarannya adalah sesama guru mata pelajaran. Betul. Ya. Lalu lagi seluruh anggota komunitas tentunya Pak, komunitas belajar yang ada di sekolah, dan mungkin peran wali kelas kan terutama di sini ya. Yang diprioritaskan adalah para wali kelas itu sendiri. Oke, luar biasa. Apa kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan ini? Ukuran keberhasilannya mungkin nanti kita melihat progresnya sejauh mana perubahan yang terjadi di kelas. Mudah-mudahan sih sampai tidak ada lagi siswa yang pilih-pilih mata pelajaran Pak ya. Tapi minimal target terkecilnya adalah ketika jumlah atau presentasinya tadi berkurang. Oke, mantap, luar biasa sekali obrolan kita hari ini Ibu Kania. Saya semakin penasaran nih hasil dari strategi yang Ibu terapkan pada nanti ya. Saya sangat ingin sekali mendengarkan apa hasil dari nanti setelah Ibu melaksanakan strategi yang ingin Ibu sampaikan nanti terhadap guru dan peserta didik. Iya. Insya Allah nanti mungkin kita akan melakukan sesi coaching berikutnya ya Pak Usup. Iya. Hingga progres yang seperti apa nih yang sudah kami dapatkan di sekolah kami berkaitan dengan permasalahan yang muncul ini yang mungkin dianggap sepele tapi berdampak besar terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Oke, sangat luar biasa bukannya obrolan kita hari ini, mudah-mudahan bisa menghasilkan ide yang tadi udah Ibu sampaikan ya. Ide-ide yang sangat luar biasa, langkah-langkah Ibu untuk seenggaknya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Itu mudah-mudahan ini untuk kemajuan sekolah juga, dan ini adalah salah satu bentuk dari usaha kita sebagai seorang guru untuk keberhasilan murid-murid kita semua ya Bu. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Pak Usup karena sudah bersedia membantu saya dalam menemukan solusi ya dari kesalahan ini gitu.
Karena kan bagaimanapun juga kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Tentunya Betul, harus betul, ada teman sharing gitu, supaya betul. keterukuran keberhasilan itu ya bisa kita rasakan bersama-sama. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan ini bisa berhasil ya, Bu. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Pak Usup nih. Mohon maaf saya Ya, sudah mengganggu waktu istirahatnya. oke. Sama-sama bukan Nia, kita saling sharing saja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Usup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bukan Nia? Alhamdulillah sehat Pak Usup. Sampai sejauh ini masih bisa menikmati Alhamdulillah. keberkahan kesehatan. Alhamdulillah, Bu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu, siang hari ini Ibu diganggu waktunya oleh saya untuk sekedar mendengarkan curhatan saya gitu ya. Mendengarkan curhatan saya nih. Jadi Ibu mungkin terganggu, tersita waktunya untuk beristirahat. Sebelumnya saya minta maaf ya, Bu ya. Tidak apa-apa, kebetulan memang saya juga sudah santai nih. Tidak ada kegiatan Alhamdulillah. apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Berarti saya bisa curhat dengan seluas-luasnya nih ya, Bu ya. Iya, dengan senang hati Pak Usup, mari kita berbagi di sini. Iya. Terima Baik, kasih. ada permasalahan apa Pak Usup, mungkin kita bisa sama-sama mencari solusi. Mencari solusi ya. Begini Bu, saya itu kan kebetulan mengajar di sekolah dasar ya. Jadi sekolah dasar identik dengan siswa-siswi yang seenggaknya di sini masih ngemong gitu, ke bapaknya, ke ibunya, beda dengan mereka yang sudah sudah SMP dan SMA gitu. Di sini permasalahannya adalah saya seringkali belajar di sekolah dengan siswa-siswi, terutama sekarang menghadapi siswa baru gitu ya. Di sini nih permasalahan yang sering muncul ini adalah ketika siswa itu udah malas untuk belajar. Jadi motivasi mereka itu sudah tidak ada. Jadi hanya mereka yang menginginkan ke sekolah itu hanya sekedar masuk dan pulang saja gitu, tanpa menginginkan bahwa pelajaran apa yang ingin mereka pelajari. Jadi minat mereka untuk belajar itu berkurang. Kemudian di sini juga banyak siswa ketika ke sekolah itu mengantuk. Jadi ketika datang ke sekolah itu padahal waktunya kan masih pagi ya, bukan siang gitu, masih fresh, masih waktunya seger-segernya gitu, bukan waktunya untuk tidur ataupun menguap seperti apa. Tetapi yang saya hadapi ketika di kelas 5 ini adalah siswa-siswinya itu suka pagi-pagi udah baru disiapkan, baru kita udah diberikan kesegaran gitu pagi-pagi setelah berdoa itu, mereka tuh dengan santainya juga gelendotan di meja gitu, kayaknya sudah menerima pelajaran itu, padahal belum kita melakukan pembelajaran, mereka sudah seperti itu Bu, maksudnya seperti itu. Ya. Betul Pak Usup, memang masalah-masalah seperti itu tentunya sering kita hadapi ya sebagai pendidik. Semualah sebagai seorang guru pasti ada mendapatkan pengalaman yang sama seperti itu. Hanya mungkin Pak Usup, ketika tadi permasalahannya seperti itu ya, motivasi belajarnya yang kurang gitu kan ya. Apakah Pak Usup sudah menggali informasi faktor penyebabnya, mengapa sampai anak-anak ketika pada saat proses pembelajaran itu seolah-olah tidak semangat, tidak termotivasi gitu ya. Bahkan mungkin merasa bahwa belajar itu bukan sesuatu kebutuhan, bukan sesuatu yang penting buat mereka. Apakah sudah pernah mencoba menggali faktor penyebabnya itu apa? Kalau sekarang ini saya udah bercoba untuk menggali dari apa hal yang menjadi penyebabnya adalah mereka itu sering tidur malam. Jadi mereka itu kebanyakan siswa di sekolah saya itu cenderung begadang, dikarenakan orang tua yang memang lost control. Jadi karena adanya orang tua yang bekerja, kemudian juga tidak ada yang di rumah, kebanyakan kan orang tua yang bekerja itu bukan laki-lakinya, bukan ayahnya, tetapi ibunya yang bekerja. Jadi lost control ketika ayahnya ada di rumah, beda dengan ibu yang selalu membimbing, mengarahkan mereka putra-putrinya sampai makan segala macamnya mereka kontrol. Kalau sang ayah
mereka hanya bisa datang, anaknya ada di rumah dan mereka pergi lagi gitu. Jadi tidak terkontrol. Ada sampai siswa sampai begadang sampai jam 1 sampai jam 2 ketika saya lihat kan ada grup di WA juga mereka masih on gitu ya. Jadi mereka masih banyak yang bergadang ketika tengah malam gitu. Jadi saya pikir ini adalah fokus permasalahannya di sini, Bu. Ya betul. Memang kadang permasalahan siswa itu muncul karena mereka justru bermasalah di lingkungan sekitar mereka, terutama mungkin lingkungan rumah. Betul tadi kata Pak Yusuf bahwa peran mendidik orang tua itu, mendidik siswa itu adalah kewajiban orang tua, tidak hanya ibu, tapi tentunya peran seorang ayah juga sangat diperlukan di sana. Apakah Pak Yusuf sudah mengukur kira-kira berapa persen nih peserta didik Pak Usup yang tadi terkendala dengan motivasi belajar siswanya? Oh ya, saya melihat dari segi mereka mengukurnya adalah dari segi hasil belajarnya saja ya. Ketika hasil belajar yang memang kurang maksimal, ketika saya ukur bahwa banyak antara 50-50 ya Bu, jadi 50%, 50%. Kebanyakan 50% berhasil dan 50%-nya itu adalah di bawah dari segi ketuntasan minimum gitu. Jadi tidak mencapai KKM-nya sendiri, tidak menyampai gitu. Jadi mungkin bisa diukur 50%, 50% Bu untuk permasalahan ini. Lumayan ya Pak Usup, PR berat nih buat PR. kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Betul. Dan ini memang harus segera diselesaikan karena bagaimanapun juga siswa kita itu nanti akan menjadi generasi penerus gitu ya, yang memang Betul. harus dipersiapkan dari mulai sekarang, tidak hanya pengetahuannya saja tapi dari segi karakternya juga. Betul. Kira-kira Pak Usup, ketika Pak Usup sudah menilik, menganalisis, mengidentifikasi tadi kan ya permasalahan dengan faktor penyebabnya, apakah mungkin Pak Usup sudah memiliki gambaran kira-kira strategi apa nih yang bisa Pak Usup lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Langkah yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan gitu ya. Yang pertama saya lakukan adalah komunikasi dengan pihak orang tua terlebih dahulu ya. Karena permasalahan ini adalah bukan hanya di sekolah gitu ya. Jadi ini adalah awalnya berangkatnya dari rumah gitu. Mereka begadang itu tidak bisa dituntaskan di sekolah karena itu urusannya dengan keluarga gitu. Maka saya kemarin sudah memanggil dari orang tuanya sendiri ke sekolah beberapa orang dengan bergantian dipanggil dan disampaikan apa saja sih permasalahan yang memang menjadi kendala bahwa siswa itu sampai seperti itu gitu. Kemudian mereka menjawab bahwa anak saja fine saja gitu. Anak saya tidak ada permasalahan apa-apa. Mereka tidak tahu ternyata dari siswanya sendiri kan saya sudah mendekati mereka ya, sudah merangkul mereka, sudah meraih mereka ketika mereka berbicara bahwa saya sering tidur malam Pak, saya sering ini, kenapa alasannya tidur malam? Karena saya tidak senang di rumah itu tidak ada kayak kurangnya kasih sayang dari orang tua gitu. Jadi mereka menginginkan orang tuanya itu ada lengkap di rumah dengan penuh dengan kasih sayang yang mereka harapkan seperti itu gitu. Jadi intinya adalah kasih sayang dari orang tuanya. Sementara orang tuanya bekerja, apa sih yang diharapkan? Jadi mereka mengalihkan kesenangannya itu ke gadget gitu. Jadi itu yang menjadi kendala yang memang sangat luar biasa yang saya sampaikan terhadap orang tua. Yang kedua, saya sudah melakukan bahwa karena ini sifatnya minat gitu ya, senang, happy, fun gitu ya. Maka dengan media pembelajaran yang saya coba, walaupun tidak begitu konsisten ya, karena juga banyak hal yang memang harus dipersiapkan juga, dengan menggunakan media-media belajar yang menyenangkan untuk supaya membangkitkan semangat belajar mereka lebih giat lagi dalam belajar. Seperti itu, Bu. Luar biasa Pak Usup, sudah banyak sekali upaya yang dilakukan ya, terutama mungkin secara pelayanan kita terhadap siswa. Tadi Pak Usup sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan macam teknik metode gitu ya. Hanya mungkin tadi Pak Usup sudah menyampaikan kepada orang tua gitu ya. Yeah. Respon orang tua merasa bahwa anaknya fine saja. Memang fenomenanya seperti itu Pak Usup. Kita sebagai seorang guru di sekolah ketar-ketir karena banyak masalah anak gitu ya. Ketika mencoba mengkomunikasikannya kepada orang tua, seolah-olah
orang tua merasa tidak terjadi masalah apa-apa terhadap anaknya. Ya, kalau Iya, misalnya kita mengingat lagi materi-materi guru penggerak, berarti memang betul ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi, sehingga mereka tadi kata Pak Yusuf mengalihkan kepada hal-hal lain yang justru sifatnya lebih negatif. Ya, betul mungkin betul. ini kalau menyalurkannya kepada hal-hal yang positif. Positif, betul. Nah, berkaca dari hal tersebut, apakah mungkin Pak Uskup sudah memiliki strategi nih? Yang pertama, misalnya apa yang akan Pak Uskup lakukan dalam mentreatment si anaknya? Yang kedua, apakah Pak Uskup punya strategi melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan orang tua? Mungkin Pak Uskup ada ide itu seperti apa? Strategi yang saya lakukan adalah yang tadi yang pertama di metode pembelajaran ya dengan menggunakan media-media yang menyenangkan tentunya. Kemudian juga saya berupaya sekarang ini ingin berkolaborasi dengan rekan guru yang lain gitu. Karena ini adalah sifatnya bukan dari kelas saya saja, mungkin kelas lain juga imbasnya dari kelas-kelas yang lain. Maka saya ini ingin membentuk kebahagiaan anak itu bukan di kelas 5 saja, membentuk kebahagiaan dalam pembelajaran itu dari kelas bawah sampai dengan kelas atas. Kiranya tuntas semua, karena permasalahan-permasalahan ini sifatnya adalah global, jadi banyak gitu yang menjadi pendukung kegagalan itu gitu ya. Yang pertama adalah saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang ada di sekolah saya pribadi, kemudian saya juga akan sharing bersama rekan guru yang ada di sekolah saya, bersama kepala sekolah saya, kemudian juga dengan komite sekolah yang ada di sekolah. Kemudian saya juga akan berupaya untuk mendapatkan masukan-masukan dari kelompok belajar, baik itu di sekolah maupun lintas sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa Pak Uskup nih. Berarti ini kan secara intern di apa ya, treatment-treatment yang dilakukan di sekolah dengan guru-guru gitu ya. Apa mungkin ada Pak Uskup memiliki strategi bagaimana mengkomunikasikan secara lebih efektif mengenai permasalahan-permasalahan peserta didik Pak Uskup kepada orang tua? Kira-kira mungkin upaya apa nih yang bisa Pak Uskup lakukan? Kemarin kan saya panggil one by one. Saya ini akan panggil satu kelas semua dan saya akan sampaikan permasalahan yang ada dengan didampingi oleh komite sekolah dan kepala sekolah. Saya akan sampaikan permasalahan yang muncul di sekolah. Nah, ini mungkin akan menjadi treatment buat orang tua bahwa mereka menyatakan bahwa siswanya itu aman-aman saja, anaknya itu aman-aman saja. Ternyata permasalahannya muncul, mereka tidak mengetahui bahwa siswanya bermasalah gitu. Jadi saya akan pertama yang lebih memfokuskan adalah dengan orang tua, karena orang tua adalah kunci utama dari permasalahan ini. Selain dari di sekolah berhasil dan tidaknya pendidikan itu adalah di sekolah juga menunjang, termasuk di lingkungan keluarga juga sangat menunjang untuk itu semua. Jadi saya kunci utamanya adalah di orang tua. Ketika orang tua sudah membatasi kegiatan mereka untuk melakukan kayak begadang, kayak seperti apa, mungkin itu ada langkah-langkah lain yang bisa saya lakukan agar pembelajaran itu berhasil. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, luar biasa Pak Uskup. Apa ya, tadi Pak Uskup sudah berhasil mencari solusi gitu ya dari permasalahan yang dihadapi, dan memang betul komunikasi dan peran orang tua, kita harus betul-betul bermitra dengan orang tua supaya pendidikan itu ya berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang berupaya gitu, tapi Betul, kita betul. saling mendampingi, saling menuntun anak didik kita gitu ya sebagai orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Nah, Iya. ya mudah-mudahan nih Pak Uskup strategi lalu lagi apa ya namanya rencana aksi nyata yang nanti Pak Uskup akan lakukan itu bisa terlaksana dengan baik, kolaborasi Amin. bisa berjalan dengan baik, tidak hanya dengan Amin. sama guru, lalu dengan siswa dan tentunya dengan orang tua sebagai kunci utama seperti yang tadi Pak Uskup sampaikan tadi. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya telah memberikan saya masukan sehingga saya bisa memberikan awalnya saya ketika belum di coaching belum seperti ini sharing sama Ibu kira-kira apa bingung saya juga mau melakukan apa tindakan apa sudah A B C sampai D sudah saya lakukan gitu ya sampai jika nanti nonggeng saya sudah ini kan gitu bingung mau langkah apa yang memang saya lakukan gitu jadi
ketika ini sekarang udah kita sharing, ada gambaran, sedikit gambaran buat saya ternyata, oh ternyata langkah ini yang belum saya lakukan gitu. Mudah-mudahan langkah yang akan saya lakukan ini berhasil dan mungkin nanti permasalahan-permasalahan kedepannya tidak ada lagi yang seperti ini, terutama di lingkungan sekolah saya. Mungkin seperti itu. Amin, amin. Oke, sama-sama lah Pak Ustadz, kita saling berbagi ya. Dan mungkin Ya. nanti saya menunggu progresnya dari apa yang akan Pak Ustadz rencanakan dan laksanakan gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mengukur sejauh mana nih win-win solution yang kita temukan pada sesi coaching kali ini, supaya ya semua yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan progres perbaikan untuk kedepannya. Oke. Terima kasih juga sudah berbagi pengalaman gitu ya. Bukan hanya Pak Usup nih yang akhirnya menjadi tercerahkan, saya juga sebagai seorang guru sama. Luar biasa nih Pak Usup kerja kerasnya. Oke, sama-sama Bu. Terima Terima Pak kasih Usup. ya Ibu sebelumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Nanti kita bertemu di sesi berikutnya Oke. sesudah ada progres gitu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sama. Assalamualaikum. Salam. Pak Usup, mungkin kita refleksi dulu ya. Kira-kira ada yang lebih baik atau justru malah jadi kurang dari yang sudah kemarin dilakukan? Kalau kemarin kan waktunya panjang ya Bu ya. Kita bisa berbicara begitu luas dan lugas, bisa menyampaikan unek-unek semaksimal mungkin. Sementara kalau dibatasi seperti ini, saya juga bicara takut kepanjangan, jadi buru-buru, jadi kayak ujungnya tidak nyampe gitu karena misalkan seperti ini. Ini adalah yang saya tidak bebas itu ketika berbicara. Tidak seperti kemarin ya Bu, kalau saya berbicara panjang lebar tentang anak pastinya akan membawang bombay gitu ya. Tapi betul, hubungannya dengan anak pasti saya sensitif Bu, karena pernah saya lakukan gitu, pernah saya hadapi ketika anak-anak yang di sekolah ini menghadapi permasalahan. Tapi mungkin secara keseluruhan solusi yang diharapkan itu sudah muncul ya? Sudah muncul, kita sudah sampai, sudah apa yang idenya sampailah untuk itu. Sebetulnya kurang lebih sama sih Pak Usup ya, merasa dikejar-kejar waktu. Itu jadi agak kurang bebas untuk kita mencurahkan masalahnya. Betul. Jadi agak kurang. Beda dengan kemarin kita bebas Bu, sampai kemana kita berbicara, ke arah mana, mungkin memang butuhnya waktu yang memang panjang untuk kita bercerita, karena ide-ide itu akan lebih keluar lagi. Mungkin seperti itu kurang lebihnya Ibu. Tapi secara benang merahnya semuanya sudah terakomodir ya, termasuk tadi kan ada kekurangan dari sesi latihan sudah kita laksanakan pada hari ini, dan kita juga bisa sudah lebih fokus ya Pak Usup. Betul. Kalau kemarin kan kita masih, ketika saya mendengarkan curhatan Pak Usup, saya dalam pikiran masih ini nanti apa ya selanjutnya gitu kan ya. Iya betul. Pikiran lain itu, lamun bahasa Sunda nama marakayangan kemana-mana. Betul. Kalau sekarang saya udah terstruktur Bu. Jadi arah dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir itu udah ada runtutannya kemana. Walaupun kita tidak latihan apa-apa ya Bu. Memang ini pure adalah asli dari permasalahan kita. Kita sebagai seorang guru memang permasalahannya itu. Jadi kita alurnya sudah terukur, sudah terlihat bahwa memang langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti itu. Mungkin itu saja Bu. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Oke, sama-sama ya Bu. Mungkin saya juga minta maaf. Oke. Wassalamualaikum. Terima kasih.